Pak, mungkin dari perjalanan jauh kisah yang minum dulu. Iya, makasih Bu. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Oh iya, nama saya Muhammad Arif Syafruddin. Saya pekerja wirausaha swasta di koperasi di kota ini. Saya datang kemari itu Bu, saya mau konsultasi soal masalah saya. Masalah apa itu Pak? Bu, begini, saya itu pengkonsumsi sabu-sabu, jadi saya itu kecanduan. Saya mau tahu apakah saya bisa berhenti atau enggak. Tentu bisa Pak, tapi sebelumnya perkenalkan nama saya Mutmainnah sebagai konselor nafsa. Di sini saya sudah bekerja selama 3 tahun dan saya sudah bertemu banyak pengguna narkoba yang ingin berhenti menggunakan narkoba. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah Bapak benar-benar punya keinginan untuk berhenti menggunakan narkoba? Nah iya Bu, saya ingin cepat-cepat berhenti kalau bisa secepatnya. Saya sudah agak capek dengan pola hidup saya dengan sabu-sabu ini, jadi mohon kerjasamanya Bu. Baik, pertama-tama saya ingin mengetahui alasan awal mulanya Bapak bisa menggunakan narkoba. Jadi ceritanya itu Bu, awal mulanya saya mengkonsumsi narkoba itu dimulai dari 2 tahun lalu. Jadi sejak 2 tahun lalu itu ketika saya mengalami masalah, saya stres dan depresi karena masalah keuangan saya yang mulai menipis, gaji saya tidak pernah naik, ditambah juga dengan pacar saya yang memutuskan saya, jadi saya tidak bisa apa-apa ketika saya ditinggalkan. Nah, kemudian datanglah teman saya yang menawarkan bahwa sabu-sabu itu dapat meringankan masalah, dapat membuat apa yang saya alami itu terasa lebih ringan. Dan saya mencoba. Seperti itulah pertama kali saya mengkonsumsi narkoba. Dan akhirnya saya kecanduan sampai sekarang dan tidak bisa berhenti. Seperti itu Bu. Oh, jadi Bapak sudah mulai mengkonsumsi narkoba sejak 2 tahun yang lalu. Ya, Penyebab utama Bapak mengkonsumsi narkoba dikarenakan Bapak stres dan depresi karena masalah keuangan dan percintaan Bapak yang tidak baik. Sehingga di tempat kerja Bapak, teman Bapak yang seorang pengguna menyarankan Bapak untuk mengkonsumsi narkoba seperti itu ya Pak? ya seperti itu Bu. Kalau boleh tahu Pak, seberapa sering Bapak mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu? Ya, kalau seberapa seringnya tidak setiap hari, tapi setiap saya stres, saya pasti ingin pakai, dan kalau saya punya uang pasti saya beli. Nah, saya sudah agak muak dengan kehidupan saya yang seperti ini Bu. Jadi ketika saya membeli terus itu seakan-akan penghasilan saya itu semuanya dipakai untuk narkoba. Saya sudah merasa tidak mampu lagi untuk menghidupi kehidupan saya karena narkoba terlalu banyak menguras uang saya, begitu Bu. Jadi saya sudah mengerti dengan permasalahan yang Bapak alami. Jadi saya mempunyai solusi untuk masalah yang Bapak sedang hadapi. Yang pertama itu Bapak harus membulatkan tekad atau niat, di mana keinginan untuk berhenti itu dimulai dari dalam diri sendiri. Tekad ini sangat penting terkait dengan sisi psikologis dari seorang pecandu. Fakta menunjukkan bahwa banyak pengguna narkoba yang menjalani rehabilitas namun gagal. Hal ini karena tidak ada niat yang kuat dari seorang pengguna untuk pulih. Kemudian yang kedua, minta dukungan keluarga dan teman dekat. Setelah ada tekad, minta dukungan keluarga atau teman dekat untuk mendukung Anda agar keluar dari ketergantungan narkoba. Peran keluarga atau teman dekat sangat penting karena memiliki banyak waktu bersama Bapak. Yang ketiga, hentikan pergaulan dengan sesama pengguna.
Lingkungan berperan penting dalam mendukung Bapak untuk pulih. Pecandu yang ingin pulih harus keluar dari lingkungan yang membuatnya tergantung dengan narkoba. Yang keempat, olahraga yang cukup. Olahraga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Bagi seorang pecandu narkoba, olahraga mampu mengeluarkan racun-racun dalam tubuh akibat penggunaan narkoba. Yang kelima, ikut program rehabilitasi. Setelah itu, laporkan diri Anda melalui institusi penerima wajib lapor atau IPWL atau langsung ke BNN untuk mendapatkan layanan rehabilitas. Bapak harus yakin bahwa bisa lepas dari jeratan ketergantungan narkoba. Oh, seperti itu ya, Bu. Jadi saya ulangi kembali solusinya, Pak. Yang pertama itu membulatkan tekad. Kemudian yang kedua, meminta dukungan keluarga dan teman dekat. Dan ketiga, hentikan pergaulan dengan sesama pengguna. Yang keempat, olahraga yang cukup. Dan yang kelima, mengikuti program rehabilitasi. Jadi, apakah Bapak sudah paham dengan solusi yang saya berikan? Ya, sangat jelas, Bu. Solusi yang Ibu sarankan itu juga sejalan dengan pemikiran saya. Saya kira itu dapat saya terima. Sangat bagus menurut saya, Bu. Oh baik, karena Bapak sudah paham dengan apa yang saya berikan, mungkin kita bisa bertukar kontak untuk memantau lebih lanjut tentang masalah yang Bapak hadapi. Kemudian kita bisa mengatur ulang jadwal untuk pertemuan berikutnya. Oh iya, bisa. Ini kartu kontak saya. Ini Pak. Oh iya. Ya jadi seperti itu ya Pak. Makasih, Bu. Makasih banyak. Mari saya antar Pak.